Seorang gadis cantik berusia 21 tahun asal Bogor, keturunan Arab yang awalnya hanyalah pegawai minimart, berhasil meraih mimpinya menjadi seorang polwan. Namun di misi pertamanya, ia jatuh cinta pada seorang preman pasar yang membuatnya hamil di luar nikah. Akibat skandal tersebut, ia dipecat dan terpaksa membuka usaha ayam geprek di trotoar dengan segala keterbatasan. Dalam perjuangannya, ia harus menghadapi kemiskinan, penghinaan, hingga melahirkan di tengah hujan tanpa sosok pria yang bertanggung jawab. Namun dari titik terendah itu, ia bangkit sebagai ibu muda tangguh, membangun bisnis kecil yang halal, dan membesarkan anaknya dengan penuh cinta dan harapan. Episode 1. Gadis Bogor yang bercita-cita jadi polwan. Namaku Naila Hadijah. Usia 21 tahun. Aku tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran Bogor, dekat dengan pasar tradisional yang riuh dan penuh hiruk-pikuk tiap pagi. Orang-orang sering bilang aku cantik, berkulit putih langsat, rambutku panjang terurai hitam pekat, dan tubuhku langsing semampai. Kata orang, aku punya darah Arab dari garis keturunan ayah. Tapi semua itu nggak berarti banyak saat kamu cuma lulusan SMA dan kerja di minimart, menjaga kasir dari jam 7 pagi sampai 9 malam, dengan gaji pas-pasan dan kehidupan yang monoton. Aku selalu bermimpi jadi seseorang yang lebih dari sekadar penjaga kasir. Sesuatu yang membanggakan, yang bisa bikin orang tuaku, terutama ibu, tersenyum bangga di depan tetangga. Jadi waktu pendaftaran polwan dibuka tahun lalu, aku nekat mendaftar. Modal nekat dan keyakinan, aku belajar siang malam, push up tiap pagi, bahkan belajar etika dan disiplin dari YouTube. Dan keajaiban terjadi. Aku lolos. Aku resmi diterima jadi siswi pendidikan calon polwan. Hari aku memakai seragam coklat muda pertama kali, aku menangis. Di depan cermin asrama, aku berdiri tegak dan berbisik pada bayanganku, kamu bukan Naila yang dulu. Aku adalah simbol harapan, kekuatan, dan keberanian perempuan muda dari kampung yang bisa menggapai mimpi. Tapi aku tak tahu, langkah pertamaku sebagai polwan akan membawa hidupku ke jurang yang tak pernah kuperkirakan sebelumnya. Episode 2. Misi pertama, menyamar di pasar. Minggu pertama aku ditugaskan ke lapangan, aku tak percaya apa yang kudengar. Aku mendapat perintah khusus untuk bergabung dalam operasi intelijen menyamar di pasar tradisional Cibinong. Tugasnya, mengamati aktivitas para preman yang diduga memungut uang keamanan dari para pedagang kecil. Aku menyamar jadi pedagang sayur? Serius? Aku nyaris ngakak saat pertama dengar. Tapi perintah adalah perintah. Esok harinya, aku mengenakan daster lusuh dan topi caping. Wajahku dilumuri bedak tabur murahan, alis diratakan agar terlihat lebih ibu-ibu, dan aku membawa beberapa keranjang cabai, tomat, dan sayur kangkung. Hari pertama, panas matahari menyengat kulitku. Aku mulai kenal beberapa pedagang di sekitar. Ada Mang Darto si penjual ayam, Bu Rini si penjual tempe, dan dia. Namanya Ray. Preman pasar yang tampangnya jauh dari bayanganku soal preman. Wajahnya teduh, berkumis tipis, tubuh tinggi tegap, dan suara baritonnya selalu terdengar lembut saat berbicara ke pedagang. Tapi semua orang takut padanya. Dialah penjaga pasar itu. Tapi aku tahu tugas utamaku, jangan tertipu. Preman tetaplah preman.
Tapi hari demi hari aku semakin sering berinteraksi dengannya. Entah kenapa, setiap kali dia lewat dan menatapku, jantungku berdetak tak karuan. Padahal aku tahu ini berbahaya, sangat berbahaya, dan aku mulai goyah. Episode 3. Ciuman pertama di antara bau ikan dan keringat. Aku tahu ini salah. Aku sadar sepenuhnya. Tapi Ray berbeda. Dia bukan seperti preman-preman yang pernah aku lihat di berita atau dokumentasi pelatihan. Dia sopan. Dia sering menolong ibu-ibu pedagang yang kerepotan mengangkat barang. Bahkan, dia beberapa kali membelikan aku sarapan tanpa diminta. Hari itu hujan deras mengguyur pasar sejak pagi. Aku basah kuyup karena tetap harus menjalankan penyamaran. Saat aku sedang menarik terpal lapak sendirian, Ray datang menolong. Tangan kami bersentuhan. Dan tanpa kata, dia menatap mataku lama sekali. Aku tahu kamu bukan pedagang beneran, katanya lirih. Aku membeku. Sebelum aku sempat menjawab, dia menarikku ke dalam gudang kosong di belakang lapak ikan, tempat biasa pedagang menyimpan karung. Di sana, bau amis ikan bercampur dengan wangi tubuhnya yang maskulin. Aku merasa tercekik oleh ketegangan. Dan tiba-tiba, dia menciumku. Lembut, lama, hangat. Saat itu, seluruh pelatihan moral dan disiplin sebagai polwan seolah runtuh begitu saja. Aku kalah oleh rasa yang selama ini kutekan. Aku jatuh cinta pada pria yang seharusnya kujebak. Episode 4. 2 garis merah di tengah ketakutan. Sudah seminggu aku tak kembali ke markas. Aku terus mencari alasan untuk tetap di pasar. Untuk tetap melihat Ray. Setiap malam aku merasa bersalah. Tapi di pagi hari semuanya hilang saat dia muncul di depanku. Hingga suatu malam, aku merasakan mual. Kepalaku pusing. Tubuhku lemas. Temanku sesama agen Intel menyarankan aku periksa. Aku diam-diam beli test pack di apotek kecil dekat stasiun. Di kamar kontrakan penyamaranku, tangan gemetaran. Jantungku berdebar. 2 garis. Aku hamil. Air mataku mengalir tanpa suara. Aku menggenggam test pack itu kuat-kuat, seolah bisa mengubah hasilnya dengan tekanan jari. Aku tahu ini akan mengakhiri segalanya. Seragamku, impianku, nama baik keluargaku, semuanya. Dan aku belum memberitahu Ray apapun. Episode 5. Ray menghilang dan aku dipecat. Aku mencoba menghubungi Ray berkali-kali, tapi ponselnya tak aktif. Lapaknya pun tutup. Kata orang pasar, dia pergi karena ada keributan antar preman minggu lalu. Aku tak tahu kemana harus mencarinya. Sementara itu, markas sudah mencium penyamaranku gagal. Aku dipanggil oleh atasan. Saat aku masuk ke ruangan itu, wajahnya dingin dan penuh kekecewaan. Kamu tidak hanya gagal dalam tugas, tapi kamu mencoreng nama institusi. Aku diberhentikan. Tanpa banyak proses. Surat pemecatan langsung di tanganku hari itu juga. Aku tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya berdiri kaku. Dunia terasa runtuh. Bukan hanya kehilangan seragam,
tapi kehilangan harga diri, kebanggaan, dan ayah dari anak yang sedang tumbuh di rahimku. Aku pulang ke rumah dalam diam. Bogor sore itu hujan, seperti pertama kali aku bertemu Ray. Tapi kali ini, air mata hujan tak cukup menutupi tangisanku. Episode 6. Di trotoar, di antara ayam dan air mata. Aku kembali ke Bogor, ke rumah kontrakan kecil peninggalan almarhum ibu. Bapak tiri sudah lama menikah lagi dan entah kemana. Aku sendirian. Hamil. Dipecat. Tak punya pekerjaan. Tak ada teman. Satu-satunya warisan ibu hanyalah resep ayam geprek dan satu wajan besar. Aku mulai berjualan di trotoar pinggir jalan utama. Awalnya hanya sedikit pembeli. Aku berdiri dari pagi sampai malam, sambil sesekali menahan mual dan sakit pinggang karena kandunganku makin membesar. Tapi aku butuh uang. Untuk makan. Untuk melahirkan. Harga ayam naik, aku terdesak. Aku mulai beli ayam tiren dari kenalan tukang jagal. Murah. Untungnya besar. Aku tahu ini salah, tapi aku putus asa. Aku cuma ingin hidup. Aku cuma ingin anakku lahir dengan selamat. Setiap kali ada pelanggan, aku senyum. Tapi di balik senyum itu, aku menangis. Episode 7. Viral di TikTok, tapi salah arah. Seseorang merekam aku sedang berdiri di pinggir jalan, sedang menyalakan kompor sambil sesekali memegangi perutku yang besar. Aku terlihat lelah, tapi tetap melayani pembeli. Video itu viral. Judulnya, Polwan cantik jualan ayam di pinggir jalan. Salut atau sedih? Komentar mengalir deras. Ada yang mengasihani, ada yang menghina, ada yang sok tahu soal masa laluku. Ayam geprek mantan polwan, siapa mau coba? Pasti kena pecat karena kasus. Aku membaca semua itu sambil mengelap air mata. Dunia maya bukan tempat mencari empati. Tapi setidaknya, daganganku jadi ramai. Walau mereka datang lebih karena ingin melihat langsung sosok viral daripada beli makananku. Aku jadi tontonan, bukan lagi pedagang. Episode 8. Rumah pertama dari ayam tiren. Uang mulai terkumpul. Aku menabung pelan-pelan. Tak ada yang tahu, dari balik ayam geprek yang kubumbui setiap pagi, aku sisihkan selembar 2 lembar uang receh. 3 bulan kemudian, aku berhasil membayar uang muka rumah kecil di pinggir kota, di kawasan perbatasan Bogor Cianjur. Rumah mungil itu adalah hasil dari setiap peluh, tangis, dan pilihan hidup yang salah tapi terpaksa. Aku duduk di teras rumah itu sambil mengelus perutku yang kini semakin besar. Bayiku akan lahir di rumah milik ibunya sendiri. Bukan rumah mewah. Tapi rumah ini, saksi dari bagaimana seorang perempuan yang pernah jadi polwan, jatuh, tersungkur, dan bangkit lagi lewat ayam tiren di trotoar. Episode 9. Melahirkan di tengah hujan. Hari itu hujan turun deras. Aku sedang menutup lapak ayam geprekku yang mulai sepi karena musim hujan. Perutku tiba-tiba terasa nyeri luar biasa. Kontraksi. Aku panik. Tidak ada orang yang mengenalku di sekitar. Aku berlari kecil, membopong perutku sambil menahan rasa sakit. Aku ingat satu warung sembako yang sering memberiku air panas. Ibu pemiliknya melihatku dan langsung membantuku naik becak menuju puskesmas. Air hujan membasahi rambutku, pakaianku, hingga wajahku. Tapi yang keluar bukan hanya air hujan. Air mata. Campur aduk rasa antara takut, sakit, dan harapan. Beberapa jam kemudian, aku melahirkan seorang bayi laki-laki. Kecil, hangat, dan menangis dengan suara nyaring. Aku menangis lebih keras.
Bukan karena sakit, tapi karena aku tahu, ini awal hidupku yang baru. Episode 10. Ditinggal preman, tapi tak lagi lemah. Aku memberinya nama Akbar Rayhan. Anak ini adalah cahaya kecil dari kisah hidupku yang kelam. Doni, si preman pasar yang dulu kucintai, tak pernah muncul. Kabarnya dia kabur keluar kota karena terlibat utang judi dan masalah narkoba. Aku kecewa tentu. Tapi aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh dengan luka yang sama. Aku kuat sekarang. Aku sudah melewati hari-hari tergelap hidupku. Aku tidak butuh lelaki yang hanya singgah dan lari. Aku mulai jualan lagi, kini dengan label ayam geprek Akbar. Bukan ayam tiren lagi. Aku ingin anakku makan dari yang halal. Episode 11. Aku bukan korban, aku pejuang. 1 tahun kemudian, rumah mungilku terasa hangat. Akbar mulai belajar jalan. Daganganku makin laris. Banyak pelanggan tetap yang datang bukan hanya karena enaknya ayam geprekku, tapi karena kisahku. Beberapa wartawan lokal mulai menulis tentang aku. Bukan sebagai mantan polwan hamil dipecat, tapi sebagai ibu muda tangguh yang bangkit dari keterpurukan. Kadang aku berdiri di depan kaca, melihat bayangan diriku sendiri. Masih gadis 21 tahun yang dulu bekerja di minimart, masih perempuan yang dulu jatuh cinta dengan preman, masih aku yang pernah salah langkah. Tapi kini, aku berdiri tegak. Aku bukan korban dari nasib. Aku pejuang yang bertahan.